morning, Kamen Rider Setsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita lagi teman untuk membahas series Kamen Rider Sets episode 40. Wah, jadi udah sampai episode 40 aja nih ya teman ya. Karena pastinya beberapa minggu lagi kita menuju final arc-nya ya teman ya. Dan pastinya ini akan menutup untuk arc 3 ini, dan sepertinya minggu depan sudah memulai ya untuk final arc atau arc penentuan ini ya. Apakah dunia bisa diselamatkan ya, atau dunia akan dikuasai oleh para nightmare yang berbahaya ini ya teman ya. Jadi di episode sebelumnya ya, di sini Zeke udah berpisah nih ya kan dengan Punish God Nightmare-nya, karena ya pastinya dia sendiri kan ya yang mau buat rusuh gitu ya, atau ibaratnya mau jadi pemancing lah ya temannya untuk konsumnya ini ya. Walaupun juga episode kemarin kayak kurang kurang penting lah ya temannya, karena ya ini jatuhnya ya Zeke ini tuh jadi betul-betul mau kasih sesuatu gitu ya untuk Nightmare ini, dan malahan tindakan cerobohnya ini ya itu malah ya, kalau misalkan dia itu berpisah, dia malah kelihatan tuh emang awalnya tuh kayak murung ya kan, sedih sendirian gitu. Tapi justru secara tidak langsung ya, Punish God Nightmare ini itu tuh ya bisa berkumpul lagi dong ya dengan para God Nightmare yang ada di sana gitu ya. Kan pastinya kan tersisa satu ya terusnya, yaitu Oblivion God Nightmare, yang pastinya untuk Nightmare yang brutal ini tuh ini akan jadi senjata utamanya lah gitu ya. Karena pastinya untuk konsumnya ini yang pastinya mungkin ya sesuai di opening yang ada 5 bayangan yang besar itu ya teman, mungkin Somnia Nightmare mungkin ya, yang pastinya kan itu adalah ya final bossnya mungkin ya, atau true final bossnya gitu. Karena pastinya kan Somnia ini tuh saya masih berpikir itu tuh ada wujud nightmare-nya ya teman ya, kan bukan cuman dalam wujud capsum aja gitu ya. Karena pastinya dia kan masih dicuri nih ya teman ya sama mungkin core nightmare kali ya, dan pastinya juga mencari tahu gitu ya bagaimana cara mendapatkan kursumnya ini. Dan juga pastinya ya ada seorang yang mau mengembangkan nih ya kan nightmare ini, karena ya pastinya sesuai dengan arahannya ya teman ya. Jadi pastinya dari pengaruh somnya ini tuh yang udah dibuka gitu ya, yang udah dikasih jalan gitu sama Lord Tree ya kan. Terus jadinya kayak gini gitu ya, dan muncullah di sini Punish God Nightmare ya teman ya, yang siap nih untuk menguasai dunia ini ya kan, dengan hadirnya nightmares yang betul-betul meresahkan ya teman ya. Saya harap nanti ya kan sampai kedepannya, sampai klimaksnya itu betul-betul mencekam ya teman ya. Ibaratnya proses awalnya itu ya mungkin ada perseteruan dulu ya kan ya, atau kan di brainwash lagi gitu ya kan. Jadi pastinya dengan rencananya si God Nightmare ini semoga aja bisa genius lah ya untuk Yuya ini, karena bisa bilang ya Yuya tuh kalau tidak sekedar plot twist aja kan ya tuh Yuya ya, jadi bisa dikasih koreografi atau kasih sesuatu yang bisa membuat kita tuh wah, ini cerita Zetsu ini betul-betul gila ya. Semoga aja bisa dikasih lah biar teman ya. Nah ini pastinya kita bisa lihat teman untuk ini kakaknya ya teman, dari si siapa namanya, Sahara, aduh lupa lagi, pokoknya si Ginji lah ya teman ya. Dimana kan yang kakak adik ini kan itu mantan maling ya, jadi maling bersaudara ini tuh dikasih hukuman gitu ya. Tadi kemarin aja kan adiknya kan kena hukum ya teman ya, yang tangannya tuh jadi ada pistol gitu ya kan. Sama nih ya teman ya, si Punish Nightmare ini pun juga kasih hukuman yang setimpal lah ya teman ya. Jadi katanya yang tidak bersalah pun juga itu dihukum gitu, dimati itu kayak wah, aku nih metaforanya atau keterbalikannya dari keadilan gitu ya kan. Dimana kalau keadilan itu tuh berarti ya orang jahat harus ini ya kan ya, harus dihukum gitu. Kalau si Punish God Nightmare ini itu siapapun ya harus dihukum, karena ya pengaruh dari inilah sifatnya Zeke juga gitu ya, yang punya problematiknya atau sifat-sifat yang uniknya gitu ya. Dan pastinya juga ini orang ini kan sempat mimpi ya teman, tapi tiba-tiba ya tangannya muncul gitu ya. Dan juga dari kasus ini pun juga orang-orang hilang ya, termasuk mantan narapidana pun juga ada di sini ya. Jadi daya orang yang udah sering masuk keluar penjara pun juga di sini
ikut menghilang ya teman ya. Nah di sini momen code ya kan ya alias zero membagikan dokumen-dokumen doksili ya teman ya, yang buat lotre itu dari kertas ya, dan pastinya juga ya akan mempertanggungjawabkan semuanya lah gitu ya, karena udah kasih jalan nih lotre untuk aktifkan somnianya. Terus juga ya zero mau mempertanggungjawabkan jawabannya ya kan, karena telah mengembangkan code somnia ini gitu. Jadi ya kayak segampang itu ya teman ya. Nah, jadi pastinya orang-orang atau karyawan itu tak terima lah ya teman ya. Kalau misalkan ya cuma lottery doang atau semnya doang gitu, zeronya itu juga harus dihukum, alias ya mereka tuh mau buat zero ini tuh menghilang ya, alias ya markas code ini pun juga bakalan digeledah gitu ya kan, atau mau dihancurin lah atau dibersihin gitu ya, kayak restrukturisasi gitu ya. Tapi ya di sini mereka nggak mau code itu tuh hilang gitu ya, maunya tuh zeronya aja gitu ya. Nah dengan cepat teman zero langsung mengknok ya teman ya, pakai booster ya kan, semuanya jatuh ya teman ya. Nah pastinya teman di sini zero es baku mulai galau nih ya teman ya. Kalau misalkan di sini zero juga mau mengungkapkan kebenarannya ya di sini, ya mungkin misi-misi yang udah dia lalui juga satu sisi dia senang gitu ya, kalau misalkan tidak terpengaruh lagi oleh nightmare, atau dalam artian ya code itu tuh akan dihilangkan lah ya teman ya. Tapi ya satu sisi juga dia itu bisa merasakan gitu ya kan, mimpi-mimpi orang tuh yang bahagia, senang, sedih dan lainnya gitu ya. Dan pastinya juga untuk ketemu Nemo tuh ya kapan lagi kan ya bisa ketemu Nemo ya kan, jadi Kamen Rider atau enggak ikutin jadi agent, terus mempelajari dream learning ya, itu kesempatan langka lah ibaratnya ya. Nah di sini lucu nih ya temennya, si Sek ini tuh juga kayak galau gitu ya, ini kemana nih si Mister Panichan ya. Jadi dia juga seakan-akan ya kasih tahu gitu ya, untuk eksistensi Nightmare ini itu tuh udah lama gitu ya, bukan sekedar satu seri ini aja gitu. Jadi katanya sih sejak dilahirkan kita ya teman ya, itu tuh kayak udah ada kodamnya gitu. Nah jadi ya tahulah ya teman maksudnya apa ya, ibaratnya kalau kata Sek ini tuh udah dari jutaan tahun yang lalu gitu ya, jadi dari zaman purba katanya ya kan, untuk para nightmare ini tuh beraksi ya kan. Jadi ibaratnya bukan hanya dari zaman prasejarah atau sejarah gitu ya kan ya, udah lama berarti ya, berarti ibaratnya eksistensi mereka tuh udah betul-betul besar ya teman ya. Ini seperti bentuk apa ya, gimana kalau Sik itu tuh kasih tahu gitu latar tempatnya dari Gornheimer ini mungkin ya, atau asal usul nightmare yang lebih jelasnya lagi gitu ya mungkin ya. Soalnya kalau Sik itu, kalau ini bisa jadi bercanda ya nggak tahu lah ya teman ya. Ini dia tuh cuma ngomong kalau misalkan si Panichan dan nightmare lainnya itu ya itu tuh udah lama gitu hidupnya ya, berarti ya dalam artian ya eksistensi nightmare itu tuh udah cukup lama ya teman ya. Jadi wah, sekalian mengasih tahu gitu ya, untuk keberadaan Nightmare itu udah sepanjang itu ya. Nah di sini saat Nox juga datang ke tempat Lady itu juga nggak ada ya teman ya. Di sini muncul juga kan si Phantom Gorhammer ini, yang kalau kita tarik kesimpulannya ya, jangan-jangan Lady ini udah dirasuki nih sama Phantom Nightmare ini gitu ya. Jadi soalnya dari tempatnya nggak ada siapa-siapa gitu ya, terus juga pada saat dia itu lagi ngomong tiba-tiba ada efek kupu-kupu ya teman. Nah kemungkinan besar ya itu adalah ya salah satu kekuatannya si Lady ya teman ya, dimana kan bisa dapat serbuk-serbuknya ya kan ya, dan itu juga jadi kekuatannya si Nox gitu ya untuk jadi Kamen Rider. Dan ibaratnya benih-benih nightmare itu yang jadi pemicunya gitu ya. Nah kalau misalkan The Lady ini juga jadi apa, bersatu dengan Phantom ya, katanya kan batas antara realita dan mimpi itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi kalau kalian juga teman di luar ini ya, ini bukan Pokemon ya guys ya, mirip banget asli ya, kayak Pokeball ya kan, bukan guys. Ini tuh adalah ya, kalau di pusat itu tuh adalah seperti
kayak di Setsu lah ya teman. Setsu kan alias si Baku kan duduk di kursi di markasnya Zero gitu ya. Kalau di sini itu tuh tempatnya Nemu ya teman ya. Dia duduk ya teman ya di antara taman-taman bunga ini berarti ya mimpinya ya teman ya, di dunia mimpi ya teman, paling bawah gitu ibaratnya ya. Dan pastinya juga untuk bunga-bunga ini tuh menjadi suatu energinya nightmare inilah gitu ya. Bagaimana tercipta nightmare ini juga betul-betul menjadi hal yang krusial juga gitu ya. Karena kalau misalkan di tempatnya Zetsu itu menciptakan capsum, belt, dan juga hal lainnya gitu ya. Kalau misalkan di tempatnya Nemo itu malah ciptain nightmare ya. Jadi itu juga pastinya sudah dipindahkan lah ya temannya kesadarannya The Lady ini, dan pastinya bersatu dengan Phantom ya. Jadi ibaratnya The Lady ini juga memulai ya temannya interaksinya itu juga ke hal yang lebih ekstrim lagi gitu, mungkin ke core nightmare. Apakah ini rencananya atau memang dia malah menyerahkan diri gitu ya ke Phantom Nightmare ini, karena mungkin dia juga ingin menyelesaikan tugasnya gitu ya sebagai agent. Nah, karena si Punish Nightmare ini juga tidak bersatu lagi kan dengan si Sick ya kan, otomatis ya itu dia bilang juga ya, karena Godsumnya ini semua mimpi orang-orang yang ada di situ ya, jadi kayak betul-betul ngikut arahnya somnya ini ya temen ya. Nightmare pun juga kena loh ya temen ya, tuh si aja bilang gitu ya kan, si Punishment itu tuh malah ngikut somnya ini gitu ya, jadi bukan ngikut arahan dari atau apa ya dari inang awalnya kan sisik ini gitu ya, jadi malah mereka yang mau menguasai dunia itu ya temen ya. Nah, jadi pastinya lanjut lagi ya temen ya, dimana si kakek-kakek ini juga betul-betul susah gitu ya untuk dikasih tahu dia udah kayak betul-betul kesetanan ya teman ya, udah mau tobat nih kan dari episode kemarin gitu ya, udah keluar dari penjara, tiba-tiba si adiknya malah ngehasut dia ya teman ya untuk balik lagi jadi maling yang terkenal gitu ya teman ya, maling bersaudara nih gitu. Jadi ya ampun, ini ibaratnya kalau hasutan atau ajakan yang buruk tuh betul-betul bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi ini udah membuat hati orang yang udah baik nih gampang aja itu dibalikkan gitu ya. Jadi ibaratnya mau jadi baik pun jadi susah lagi nih gitu ya. Jadi pastinya juga gimana lah ya temannya untuk ajakan gitu ya kan, atau nego gitu. Kalau misalkan anak muda, kamu itu punya impian gak sih? Aku punya kok gitu. Jadi katanya tuh mau menghancurkan kejahatan di dunia ini gitu. Ya meskipun juga tidak segampang itu ya temennya, karena pastinya punya konspirasi dan hal-hal yang kecil lainnya gitu ya, tapi dia juga mau coba untuk mewujudkan itu ya kan sebagai seorang agent, walaupun itu pahit sekali ya temen ya. Dan pastinya juga kalau kata Nemo gitu ya, semua manusia itu memang jahat kok ya temen ya, punya sisi jahat dan sisi baiknya gitu, cuman dia itu tidak pantas untuk langsung dihabisi gitu ya kan. Ya meskipun mau kayak orang itu tuh kayak dia nih kan, kayak bapak-bapak ini ya kan ya, jadi bisa berubah kok ya kan hatinya ya kan. Ini malah kayak kayak persona sekali ya termnya untuk tujuannya ya. Jadi orang-orang yang jahat sekalipun ya kan ya itu mau coba diubah hatinya ya temennya, betul-betul udah kayak persona nih ya temennya untuk tujuannya si agent-agent ini. Soalnya dari awal kan agent ini kan ya ngalahin nightmares lah atau yang lainnya gitu ya kan ya, kita nggak tahu tuh ya temen ya untuk orang yang seperti apa ya teman kan. Dari awal kan orang-orang pemimpi ya teman ya, yang punya mimpi buruk ya gitu ya untuk dihabisin tuh nightmares-nya. Nah sekarang ya orang-orang yang punya kejahatan ya, yang punya sisi jahatnya dan bisa dipengaruhi oleh nightmare sekalipun, nah itu udah tingkatan paling atas ya teman ya. Soalnya kan dia udah jahat nih gitu ya kan ya. Kalau misalkan orang baiknya itu kasih ajakan atau hasutan kayak yang si adiknya ini ya temen ya, itu malah jadi bahaya lagi ya temen ya, karena segampang itu loh ya temen ya, apalagi orang jahat sekalipun ya kan. Jadi gila sih, ini betul-betul cara yang betul-betul jenis lah ya temen ya. Ini kayaknya Yuya nih baru kepikiran nih, oh ini kan Zetsu ini kan udah kayak
game Persona nih gitu ya kan ya, udah punya Kodam, punya Shadow, punya apa namanya Persona gitu ibaratnya ya. Jadi betul-betul membagikan esensi kalau misalkan orang jahat itu tidak betul-betul langsung dihabisi aja gitu ya. Kadang ada aja orang jahat itu tuh yang harus diubah hatinya gitu ya, dan tetap mempertahankan ya status dia tuh yang tidak apa namanya tidak dibebaskan gitu ya teman, pastinya kan diganjar dengan hukuman ya teman ya. Jadi betul-betul luar biasa ya teman ya, apalagi juga pada saat baku pingsan ya teman ya, pas balik ia juga langsung terkena damage-nya ya teman ya. Jadi masih terasa tuh damage yang diterimanya gitu. Jadi betul-betul luar biasa sekali ya teman si Baku ini. Dan pastinya juga ini si Siknya malah kasih ini ya teman, kalau misalkan nah mantap loh kalau misalkan penjahat itu tuh hilang semua gitu kan, kamu kan maunya mimpi yang baik gitu ya, tapi tetap dengan tujuannya ya teman, yang itu tuh percaya ya kan, orang-orang jahat sekalipun ya bisa diubah hatinya ya kan, sama kayak si Baku ini gitu ya kan, sebagai agent dia juga berusaha gitu untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan di dunia ini kan, meskipun sangat pahit sekali gitu ya. Oke teman, kita lihat di sini ada Baku yang siap menghadapi Phantom atau Punish Nightmare ini ya teman ya. Dan pastinya bareng si Nox juga gitu ya. Jadi akhirnya nih ya, setelah 40 episode ya. Jadi ini bukan masalah untuk pertengkaran ataupun ya perseteruan lagi nih ya teman ya. Ini masalah ya tujuannya sama gitu ya kan ya, karena mereka kan udah dipengaruhi gitu ya kan oleh si Somnia ini gitu. Jadi pastinya tujuan si orang yang jadi jahat ini sama Nightmare itu udah sama gitu ya. Kalau untuk agent itu tujuannya juga sama gitu, tapi mereka ini akan menghabisi Nightmare ini, dan pastinya juga langsung membuat Somnia ini tuh lenyap ya temen ya. Jadi pastinya juga di sini Baku dan Nox siap berubah ya teman menjadi Zetsu Extreme, dan juga Nox Midnight Shadow ya. Luar biasa ya. Jadi pastinya pertempuran ini juga sangat seru ya teman ya. Jadi memperlihatkan bagaimana aksi yang sangat cepat ya teman dari Zetsu dan juga Nox, dan pastinya juga mereka berdua dibawa ke alam bawah sadar atau si Punish Nightmare ini ya teman ya. Jadi mereka tuh diikat gitu ya, terus mereka juga langsung kayak di kerangking gitu ya kan, dan juga dijebak di Dead Maiden namanya ya. Jadi kan pastinya banyak yang duri-duri gitu ya. Nah ini uniknya ya teman ya, dimana pastinya ada kekuatan Zetsu Extreme ini itu langsung membuat skenario ataupun ya Genjutsunya lah ya teman ya. Jadi di sini juga langsung berubah nih posisinya ya teman ya, jadi depan belakang kena rider kick ya. Jadi ya Punish Sniper-nya tidak langsung mati ya teman ya, kayak menghilang aja gitu, karena pastinya dia udah ngerasa juga kan kekuatannya ya. Nah jadi akhirnya ya si orang ini juga langsung ditangkap ya teman ya. Syukurin ya. Dan ya jadi ibunya Nemo hilang ya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, karena Sniper-nya udah berpisah sama Zeke dan malah mengikuti arahan atau ya mimpinya Somnia ini. Jadi ya pastinya udah betul-betul susah lah ya teman untuk bisa dikalahkan ya, karena di sini dia malah langsung bersatu lagi nih dengan para geng-geng dari Core Nightmare ini. Dan di sini ada Baby Nightmare ya teman ya, yang lagi main-main tuh sama Somnia Capsum ya teman ya. Tapi dengan cepat juga teman, di sini langsung dilahap ya teman ya Somnia Capsumnya ini, dan wah langsung ya teman kekuatan dari Somnia itu bereaksi dan beresonansi dengan ya bunga-bunga di sekitarnya gitu ya. Jadi pastinya langsung bersatu nih ya teman ya, menjadi satu padu dan berubah menjadi Oblivion Core Nightmare ya teman ya. Jadi suara Naruto-nya terasa juga ya teman ya, karena kan bocil banget nih ya teman ya, dari Baby Nightmare ternyata ya, gila. Jadi ternyata Baby Nightmare pun juga punya pengaruh besar lah ya teman ya, tidak sekedar untuk dari mimpi buruk dari si Nemo doang gitu ya, tapi pastinya juga bisa merubah menjadi Oblivion Core Nightmare ini gitu ya. Nah karena Baby Nightmare-nya juga udah dapat pengaruh ya teman sama Somnia ini, jadi pastinya Nemo juga terkena dampaknya lah ya teman ya. Jadi ini juga bereaksi cepat ya teman ya. Jadi markasnya ini juga cukup unik ya teman ya. Ini ada di
luar angkasa guys, alias ya di bulan ya, bulan merah ini. Jadi ternyata ya, kalau kalau sejauh ini itu ada bulan merah, berarti sejauh ini ya kan ya, dari episode pertama sampai sekarang berarti itu adalah markas Core Nightmare. Selama ini ya Core Nightmare itu tuh udah ngawasin kita dong, ya nggak sih, ya kan? Berarti bulan merah itu tuh ya tanpa dipengaruhi konsumnya juga ya temennya, tapi bisa kita asumsikan ya kalau bulan merah itu juga adalah markas utama dari Core Nightmare ini, dan akses pintunya dari Nightmare itu ya dari bulan merah ini gitu ya. Dan pastinya dari sejak awal tuh berarti mereka udah ada dong ya teman Core Nightmare ini. Terus juga pastinya semuanya itu gila sih, ini salah satu twist juga sih ya teman ya. Soalnya kita bisa lihat juga ya teman ya, markasnya itu kan ibaratnya ada markas code dan juga markas dari si Nightmare-nya gitu ya. Berarti ya itu adalah markas Nightmare-nya ya teman ya, yang di luar angkasa ini. Dan kita bersiap ya teman menuju final arc ya, yang pastinya akan bertemu dengan Phantom Core Nightmare, terus juga Catastrophe Core Nightmare, terus juga ada Punish Core Nightmare, dan juga ada Oblivion Core Nightmare ya. Jadi di sini markasnya gila sih. Ada berbagai macam bulan merah ya teman ya. Jadi ini kayaknya berbagai macam mimpi-mimpi orang di sana ya teman ya. Jadi setiap bulannya berjejer itu tuh membentuk satu susunan ya. Jadi orang-orang yang terkena mimpi buruk itu ya itu ya kan, mungkin juga ada sik kali dalam situ ya. Jadi ini gokil sekali ya teman ya. Aduh, penasaran nih gimana Yuya bisa memberikan eksekusi ya untuk final arc-nya ini. Semoga dia bisa bagus lah ya teman ya, karena ini juga bakal ada penyatuan dunia baru mungkin ya, kayak Will mungkin atau punya eksekusi lain dengan membereskan semua Nightmare, tapi kita nggak tahu ya teman gimana caranya ya. Nah, minggu depan ya 2 episode setelahnya ya, 41 dan 42 di sini Catastrophe Core Nightmare siap beraksi nih ya teman ya. Jadi pastinya gila si The Lady menjadi Phantom, dan juga pastinya wah, ini paling ditunggu-tunggu nih ya teman ya. Jadi The Lady juga akan menjadi Phantom Core Nightmare di next episode, dan juga semuanya bersatu ini ya. Jadi pastinya juga Nox dan juga Bagu ternyata bergelut lagi nih, entah apa yang terjadi ya teman, apakah di Primus kah atau salah berbeda tujuan kah, itu mungkin ya. Jadi kalau kata Zetsu itu kan butuh Zero ya teman untuk mengatasi ini ya. Memang kalau Zero itu tuh udah siap bersalah dan mengakui kesalahannya gitu ya. Tapi kalau misalkan Zero-nya juga dihabisin ya kan ya, malah itu dirinya tidak dari cukup bukti yang kuat gitu ya. Kalau ya code ini tuh siap mempertanggungjawabkan semuanya gitu ya. Jadi itu juga harus dibayar mahal gitu ya. Kalau misalkan nggak ada Zero ya siapa lagi yang mau dipertanggungjawabkan gitu ya kan. Entah, pastinya juga ini akan hal yang menarik nih untuk dibahas ya teman ya di next episode ya kan ya. Jadi semoga aja eksekusinya bisa bagus ya teman. Nah di sini nih si dalam tatapan itu tuh betul-betul senang sekali nih kayak wah ternyata ya untuk mimpi buruk dan juga kiamat itu tuh akan terjadi ya teman ya. Jadi pastinya juga kita penasaran nih bagaimana aksinya ya teman ya, dari si Zetsu dan juga Nox ya teman, dan juga pastinya Catastrophe Core Nightmare nih ya teman ya. Saya penasaran sekali nih ya kan ya. Ini mungkin setiap 2 episode atau 3 episode kali ya teman ya untuk setiap Core Nightmare ini ya kan. Jadi semoga aja nih ya, ayo yuk ya, ini adalah kesempatan kamu nih. Semoga aja final arc-nya itu bisa dikemas dengan baik ya teman ya, tanpa ada embel-embel sekte-sekte atau apapun itulah ya teman ya. Jadi semoga aja bisa teman, dan sampai jumpa di next video. Oke, goodbye.